Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Sistem Transducer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Anas Adiata Mahalim, NIM 211011001. Yang kedua, Rafif Atalah Trisandi, NIM 211010015. Dan yang ketiga, Raka Lingga Sadewa, NIM 211011091. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Mas Raka Lingga. Kepada Mas Raka, saya persilahkan. Materi rangkaian pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal merupakan suatu proses pengolahan data mentah dari suatu sensor atau transducer yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat kita baca atau kita ukur. Metode pengkondisian sinyal dapat dilakukan dengan banyak cara seperti penguatan, peredaman, filter, dan isolasi. Pengkondisian sinyal dalam hal ini digunakan untuk mengkonversi suatu jenis perubahan listrik ke jenis perubahan listrik yang lain. Konversi ini diperlukan misalnya dalam transmisi sinyal dan interface dengan sistem digital. Next. Next. Komponen yang digunakan. 1. Sensor suhu. Sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarnya. Berfungsi untuk mengubah temperatur atau suhu menjadi beda potensial listrik. 2. Resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. 3. Voltage follower. Voltage follower atau yang sering disebut buffer merupakan rangkaian aplikasi op-amp yang menghasilkan tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan. Pengikut tegangan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian dengan penguat 1. 4. Multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Next. Block diagram. Tmax. Sensor Tmax-nya 120 derajat Celcius, Tmin-nya min 5 derajat Celcius. Fitmax, rangkaian pengkondisi sinyal, Fitmin ke Vimax, VR 5 volt, ADC, Vmin. Lanjut, next. Oke, selanjutnya itu kita melakukan pengecekan suhu terbaik. Sebelum melakukan pengecekan itu, kita melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk R2 dan R6. Untuk R2 sendiri, di sini kita menghasilkan hambatan sebesar 39,96 kilo ohm, dan pada R6 kita mendapatkan hambatan sebesar 0,0416 kilo ohm. Selanjutnya kita mencari tegangan output terlebih dahulu. Dengan output di sini kita mendapatkan Vtmin dan Vtmax. Untuk Vtmin sendiri itu sebesar minus 0,05 volt dan Vtmax-nya itu sebesar 1,2 volt. Lalu selanjutnya kita itu mencari tegangan input ADC. Nah, pada tegangan input ADC ini dihasilkan untuk VI min-nya itu 0 volt dan VI max-nya sebesar 4,995 volt. Kemudian setelah itu kita mencari persamaan alih fungsinya.
Yang pertama itu ada VI max sama dengan VT max A plus B. Mana VI max itu adalah 4,995 dan VT max-nya itu 1,2 A plus B. Maksudnya VI min sama dengan VT min A plus B, mana VI min itu 0 volt dan VT min-nya itu min 0,05. Selanjutnya kita jabarkan di bawah. 4,995 sama dengan 1,2 A plus B. B ini kita coret dengan persamaan di bawahnya, yaitu 0 sama dengan min 0,05 A plus B. Maka dihasilkan 4,995 sama dengan 1,25 A. Di sini kita mencari A terlebih dahulu dengan cara mengubah ruas 1,25-nya. Jadi A sama dengan 4,995 per 1,25 sama dengan 3,996. Karena A ini sudah diketahui nilainya, yaitu sebesar 3,996. Selanjutnya kita mencari nilai B-nya. Di sini kita menggunakan metode substitusi, di mana nilai A itu diganti menjadi 3,996. Maka 0 sama dengan minus 0,05 A plus B sama dengan minus 0,05 dikali 3,996 plus B. Dengan rumus tersebut dihasilkan B sebesar 0,1998. Dengan persamaan fungsi tersebut kita mendapatkan VI sama dengan 3,996 dikali VT dikurangi 0,1998. Selanjutnya untuk resolusi tegangan pada masukan ADC itu kita menggunakan rumus delta VI sama dengan VR per 2 pangkat N sama dengan 5 per 2 pangkat 10 dan dihasilkan tegangan sebesar 0,00488 volt pada masukan ADC, tegangan masukan pada ADC. Lalu selanjutnya untuk resolusi tegangan pada masukan rangkaian pengkondisian sinyal itu kita menggunakan rumus delta VT sama dengan delta VI per A, di mana delta VI itu 0,0488 volt dan A itu 3,996. Maka dengan rumus tersebut dihasilkan tegangan masukan pada rangkaian pengkondisi sinyal sebesar 0,00122 volt. Selanjutnya untuk resolusi pada masukan sensor, itu kita menggunakan rumus delta T sama dengan delta VT per S, sama dengan 0,00122 per 0,01. Dengan rumus tersebut dihasilkan tegangan masukan pada sensor itu sebesar 0,122 derajat Celcius. Selanjutnya ada tabel di sini menggambarkan suhu, output sensor LM35, output pengkondisi sinyal, dan nilai ADC. Maka didapatkan hasil seperti di layar seperti ini. Untuk suhu minus 5 derajat Celcius didapatkan output sensor LM35 0,05 volt, output pengkondisi sinyal 0 volt, nilai ADC 0. Dan pada suhu sebesar 120 derajat Celcius, output sensor LM35 itu sebesar 1,2 volt, output pengkondisi sinyal sebesar 4,5954 volt, dan nilai ADC desimalnya itu 941,6 volt. Selanjutnya terdapat perhitungan pada output sensor. Untuk melakukan perhitungan ini itu rumusnya T kali S. T itu besaran suhunya dan S-nya itu besaran 0,01. Untuk suhu sebesar minus 5 derajat Celcius itu dihasilkan output sensor sebesar minus 0,05 volt, suhu 30 derajat sebesar 0,3 volt,
suhu 50 derajat sebesar 0,5 volt, suhu 100 derajat sebesar 1 volt, dan suhu 120 derajat sebesar 1,2 volt. Selanjutnya, untuk perhitungan output pengondisi sinyal, rumusnya itu VI sama dengan A dikali output dari sensor LM35 tadi, dikurangi 0,1998. Yang pada perhitungan pertama, kita mendapatkan output sebesar 0 volt. Pada perhitungan kedua sebesar 0,999 volt. Perhitungan ketiga sebesar 1,7982 volt. Perhitungan keempat sebesar 3,7962 volt. Dan perhitungan kelima sebesar 4,5954 volt. Selanjutnya untuk perhitungan nilai ADC, rumusnya itu output pengondisi sinyal dibagi dengan resolusi ADC. Untuk perhitungan pertama, kita mendapatkan nilai ADC sebesar 0. Pada perhitungan kedua sebesar 204,7. Perhitungan ketiga sebesar 368,4. Perhitungan keempat 777,9. Dan pada perhitungan kelima itu 941,6. Selanjutnya terdapat gambar rangkaian pengondisi sinyalnya. Untuk penjelasannya kepada Mas Rafif, saya persilahkan. Untuk rangkaian pengondisi sinyal kali ini di sini kita sudah membuat rangkaian pengondisi sinyal dengan tegangan 0,0416, dan di sini kita menghitung tegangan pembagi tegangan R6 dan R7 dengan satu daya 5 volt, lalu menentukan tegangan yang keluar dari R6 dan R7 dengan cara mencari tegangan R6 dan R7, yaitu dengan rumus R4 dibagi R3 tambah R4 dikali 5, dan hasilnya 0,0416. Mungkin bisa langsung ke prakteknya. Mungkin V2-nya diganti. V2 diganti minus 0,05. Langsung di run aja. Di run. Dan untuk inputan min 0,05 volt atau min 50 mV, yaitu outputnya sebesar min 398,68 mV. Lalu untuk yang kedua 0,3. Dan untuk inputan 0,3 volt atau 300 mV, yaitu outputnya sebesar 999,851 mV. Lanjut inputan yang ketiga 0,5. Dan untuk inputan sebesar 0,5 volt atau 500 mV, yaitu outputnya sebesar 1,799 volt. Lalu yang keempat adalah 1 volt. Dan untuk inputan 1 volt ini adalah outputnya sebesar 3,797 volt. Lalu yang kelima ada 1,2 volt.
Dan untuk inputan 1,2 volt, maka outputnya sebesar 4,596 volt. Mungkin itu saja rangkaian yang dapat kita jelaskan. Mungkin ada pertanyaan. Oke, selanjutnya untuk sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu buat Mas Raka. Apakah bisa nilai ADC yang digunakan itu lebih dari 1024 bit? Ya, izin menjawab ya. Tidak bisa karena pada ADC yang digunakan pada soalnya ini bernilai 10 bit. Oke, Apakah sudah selanjutnya. puas? Oke, udah. Untuk yang kedua itu bagaimana cara kerja pada rangkaian pengkondisi sinyal? Buat Mas Rafif mungkin mau menjawab. Untuk cara kerja rangkaian pengondisi sinyal yaitu untuk artinya sendiri ya kan merupakan suatu proses elektronik untuk mengkonversi sinyal tersebut menjadi sinyal yang sesuai dengan komponen elektronik lain yang diperlukan di dalam sistem kontrol. Dan untuk pengkondisi sinyal sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pengkondisi sinyal secara analog dan secara digital. Jadi untuk cara kerjanya mungkin lebih ke fungsinya ya, yaitu buat kayak mengkonversi sinyal tersebut menjadi sinyal yang sesuai dengan komponen elektronik lain yang diperlukan di dalam sistem kontrol. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.